Kembali lagi di Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Energy and Mining Companies bersama saya Andi Shalini. Dan saya Bramudia Prabowo. Ya, di segmen sebelumnya kita tadi telah menyaksikan ya Bram keynote speech dari Kementerian ESDM dan kita harapkan nih kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini dapat semakin mendukung industri energi dalam negeri. Betul sekali Sasa. Nah, kalau di segmen sebelumnya kita mendengarkan paparan dari pemerintah, di segmen ini kita akan mengulasnya dari sisi perusahaan energinya. Dan saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo. Selamat pagi Pak Hartanto, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi Mas Bram, Mbak Sasa. Selamat pagi Pak. Oke, nah ini Pak Hartanto, kita bicara terkait ketahanan energi, di mana banyak negara saat ini, bahkan kalau kita perhatikan di sejumlah negara di Eropa begitu mengalami krisis energi. Sebetulnya andai kita bicara krisis energi juga, bicara juga terkait ketahanan energi di negara kita sendiri seperti apa sih Pak? Jadi Mas Bram, Mbak Sasa, hari ini Alhamdulillah sistem kelistrikan kita berjalan dengan baik, seluruh penyediaan tenaga listrik berjalan dengan aman di seluruh Indonesia. Dan kita mengetahui bahwa krisis Eropa terjadi, krisis energi di belahan dunia terjadi, tapi Alhamdulillah negara kita dikaruniai sumber daya energi primer yang luar biasa. 97% dari produksi listrik nasional kita dihasilkan dari energi primer dalam negeri, dan itulah yang membuat kita tetap bertahan, punya ketahanan dan punya resiliensi terhadap kelistrikan dengan sangat baik hari ini. Oke, dengan Indonesia yang dikaruniai dengan tadi 97% energi listrik di tanah air gitu ya Pak sumbernya, kita mengetahui Pak bahwa di tengah adanya bayang-bayang resesi, kemudian ancaman perekonomian yang mewarnai global begitu, awan gelap begitu ya Pak ya. Perekonomian Indonesia ini dikatakan justru akan tumbuh positif. Tentunya dengan positifnya pertumbuhan ekonomi tanah air ini kan juga akan mempengaruhi pada permintaan listrik ya Pak ya. Bagaimana nih gambaran konsumsi listrik Indonesia saat ini dan juga ke depannya nih Pak? Oke, terima kasih Mbak Sasa. Kalau kita melihat ketika kita terjadi COVID, listrik Indonesia juga mengalami penurunan. Kita sempat mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020, tetapi kembali rebound di tahun 2021 kita tumbuh sekitar 5%. Di 2022 ini kita juga berharap akan tumbuh dan ekspektasi kita akan tumbuh di angka sekitar 5% juga. Dan kalau kita melihat ke depan, kita bagaimana pertumbuhan listrik ke depan, kita juga akan melihat bahwa listrik ini akan terus tumbuh untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, dan ini adalah tugas kami di PLN untuk memastikan penyediaan listrik itu terjaga dengan baik. Oke, baik. Pak Hartanto, ini pertanyaan menarik juga yang tentunya juga dinantikan begitu ya oleh para pemirsa CNBC Indonesia, di mana kalau kita lihat zaman sekarang apa-apa listrik Pak, bahkan kompor pun sampai listrik. Nah kalau kita lihat juga terkait keandalan tenaga listrik kita dari sisi pasokan listriknya seperti apa Pak Hartanto? Oke, terima kasih Mas Bram. Jadi kalau kita melihat tadi seluruh infrastruktur tenaga listrikan kita cukup. Hari ini kita punya pembangkit 63,3 gigawatt, transmisi 61,2 ribu kilometer KMS, distribusi kita punya 106 ribu kilometer sirkuit, kemudian gardu induk 150 ribu MVA dan gardu distribusi 61,5. Dan untuk menjamin kecukupan energi kita ke depan, tadi disampaikan perkembangan penggunaan lifestyle dengan menggunakan listrik, EV, kemudian kompor induksi dan seterusnya. Kita terus mengembangkan infrastruktur. Tentu bersama-sama dengan Kementerian SDM kita membangun rencana-rencana pengembangan, dan kita tahu kita punya RUPTL 2021-2030, di mana dalam 10 tahun ke depan kita akan membangun pembangkit itu 40,6 gigawatt, kemudian juga membangun jalur transmisi 47,7 ribu kilometer sirkuit, dan transmisi distribusi juga 456 kilometer sirkuit, tentu dengan didukung dengan gardu induk yang harus kita bangun juga. Jadi kita meyakini dengan rencana-rencana yang solid bersama dengan pemerintah, kebutuhan kelistrikan nasional akan kita penuhi secara baik dalam waktu ke depan maupun hari ini. Oke, Pak Hartanto, kalau kita berbicara juga soal ketahanan energi, kemudian di satu sisi ancaman krisis energi, ini kan juga kita bisa menjadi melihat peluang bahwa energi EBT atau yang ramah lingkungan ini ternyata peluangnya sangat besar nih Pak. Kalau dari PLN gitu berbicara soal ramah lingkungan, energi ramah lingkungan, bagaimana sih proses pengembangan EBT hingga saat ini Pak? Oke. Makasih Mbak Sasa. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita punya hari ini, rencana jangka panjang tadi saya sebut RUPTL 2021-2030, itu adalah the greenest RUPTL sepanjang sejarah Republik ini.
Jadi dari 40,6 gigawatt yang akan kita bangun, 20,9 gigawatt itu adalah pembangkit yang berasal dari renewable, itu lebih dari 52%. Dan kita berharap dengan pembangunan renewable yang semakin masif ini, energi kita juga akan semakin bersih. Dan ini juga yang menjadi misi PLN, bahwa PLN punya ambisi di tahun 2060 kita mencapai net zero emission. Dan di dalam jangka pendeknya di tahun 2030 kita berkontribusi terhadap pencapaian NDC yang telah ditetapkan pemerintah mencapai di angka 29 yang kemudian dinaikkan menjadi angka 32%. Oke, baik. Nah, ini bicara terkait net zero emission di 2060 yang mana juga menjadi target pemerintah begitu ya, target besar pemerintah untuk membangun energi yang lebih ramah lingkungan, tentunya membutuhkan dana investasi yang besar begitu ya Pak, 8.000 triliun rupiah dananya. Dan tentunya juga tidak bisa ditopang oleh perseroan sendiri. Sebetulnya upaya apa lagi Pak yang kira juga bisa memenuhi dana investasi yang sebesar itu? Oke. Jadi PLN memahami bahwa transisi energi adalah global issues dan PLN tidak bisa bekerja sendirian, kita harus bersama-sama dengan stakeholder. Dan bersama-sama stakeholder itu kita akan membangun, tadi disampaikan ada 8.000 triliun, kira-kira 700 miliar US dollar yang kita butuhkan untuk transisi energi itu. Dan PLN bersama dengan strategic partner, bersama dengan institusi nasional, financial internasional maupun internasional, membangun bersama-sama untuk menciptakan peluang-peluang bisnis opportunity di EBT ini bisa tertangkap dengan baik. Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana kita menyediakan pendanaan yang affordable, sehingga kita juga membangun EBT ini dengan tarif yang juga bisa terjaga keekonomiannya. Oke, selain bekerja sama dengan partner-partner begitu Pak, kalau dari PLN sendiri sebetulnya alokasi yang disiapkan nih untuk pengembangan pembangkit listrik ataupun energi ramah lingkungan EBT ini berapa sih Pak? Ya. Jadi Mbak Sasa, setiap tahun PLN punya investasi itu lebih dari 80 triliun. Dan kita di sebagian dari investasi itu adalah untuk pembangkit, dan sebagian pembangkit yang akan kita bangun adalah pembangkit yang renewable energy. Dan transmisi yang akan kita bangun juga adalah transmisi-transmisi yang mengevakuasi daya dari pembangkit energi. Selain itu juga kita sedang mengembangkan berbagai teknologi yang ramah dengan lingkungan. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa teknologi carbon capture, hidrogen sebagai energi primary energi yang baru, dan inovasi-inovasi baru yang memungkinkan kita untuk semakin ramah dengan lingkungan. Dan kami bangun bersama-sama bukan hanya dengan institusi bisnis, tetapi juga institusi pendidikan, akademisi, research and development, sehingga PLN menjadi perusahaan yang leading sektor di dalam pengembangan transisi energi itu di Republik ini. Oke, menarik sekali Pak Hartanto tadi, apalagi terkait dengan inovasi-inovasi. Tentunya pemirsa juga penasaran, inovasi-inovasi apa saja sih yang dikembangkan oleh PLN sehingga bisa menjadi leading sektor. Kita tahan dulu ya Pak dialog kita, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Dan Road to CNBC Indonesia Awards 2022, The Best Energy and Mining Companies akan kembali usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami.